Oke, ini saya ceritain nggak mau Oke, dulu. ya. Naturalisasi di Indonesia ini menjadi trauma. Karena Kita sebelum-sebelumnya banyak pemain-pemain datang dari luar lebih kepentingan buat klub. Yes. Dan Dinaturalisasi. itu kan diperbolehkan, Pak. Oh yes, nggak ada yang Regulasinya larang. ada, ya. Tapi itu membawa impact yang tidak bagus Ya. pada saat kita sekarang mengajukan naturalisasi. Gitu, Karena dan apa? ini saya akan Ya kan? kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean terbaru mengenai pemain keturunan. Ya, kita sudah mengetahui ya bahwa PSSI yang melalui Bapak Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa bakal ada kejutan lagi untuk minggu-minggu ini mengenai pemain keturunan. Nah, kalau saya melihat ya sebenarnya PSSI ini dilihat dari beberapa program ya, memang sangat gencar untuk bisa bersaing di level Asia ya. Bagaimana timnas ini bisa bersaing di level Asia? Karena kalau dilihat ya, memang Indonesia saat ini posisinya itu sedang naik daun ya. Kemarin itu FIFA sudah merilis ya beberapa negara ya dan juga tim yang sudah naik dalam segi level peringkat FIFA. Tetapi Indonesia ya itu untuk di level ASEAN ya, mohon maaf, di level ASEAN itu masih di peringkat 5 ya urutannya. Pertama Vietnam, susul Thailand, kemudian disusul Malaysia, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, di sini kita melihat bahwa peringkat ini sebenarnya kalau di level kita sebenarnya belum terlalu sesuai. Oleh sebab itu wajar saja jika PSSI ingin ya menambah beberapa pemain lagi. Peringkat FIFA dengan kenaikan 3 poin ya, 3 grade ya, yakni sekarang di 142 itu belum menunjukkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia belum pantas di posisi itu. Tapi untuk di level Asia ya ataupun di level ASEAN kita sudah mampu berbicara banyak. Artinya ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Oke, dilihat dari perkembangan terbaru ada 2 sosok ya. Ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh PSSI bahwa untuk sosok Ilyas Al-Haf ya itu sudah ya, ini sudah disodorkan ke Sinteyong. Masalah bagaimana dirinya menginginkan untuk menjadi bagian timnas itu sudah disodorkan dan juga sudah disetujui oleh PSSI. Tinggal bagaimana keputusan dari pelatih, dan ini memang posisinya striker dan dia juga mengatakan bahwa 100% siap untuk membela timnas Indonesia. Nah, ini untuk sosok Ilyas Al-Haf. Kemudian yang paling penting di sini adalah kalau dilihat dari posisi striker ya, daripada kita melihat bagaimana perkembangan terbaru dari pemain tersebut ya, daripada kita melihat apa yang belum pasti, menurut saya seperti sosok Ragnar Oratmangun yang memang sudah pasti ini seharusnya dikejar ya. Ilyas silahkan dikejar, tidak masalah, tetapi ya fokus yang sudah ada dulu, dikejar yang sudah ada dulu. Karena posisi Ragnar Oratmangun ini sangat sentral sekali. Dia bisa sebagai gelandang serang, bisa juga sebagai striker murni, dia juga bisa menjadi gelandang sayap ataupun winger ya. Dia bisa di posisi-posisi sentral itu, dan kita sangat membutuhkan sosok Ragnar terlebih dahulu. Jika proses Ragnar sudah selesai ya, baru nanti silahkan kalau misal di sini mungkin Sinteyong ingin membuka ruang bagi sosok Ilyas ya silahkan, itu tidak masalah. Oke, kemudian selanjutnya ini kabar dari sosok Jairo Ridwal. Banyak yang bilang kepada saya, "Bang, kenapa lagi-lagi pemain belakang? Apa yang sebenarnya diincar oleh Sinteyong di lini belakang, sedangkan kita untuk di lini belakang itu sudah penuh ya, ataupun sudah banyak pemain-pemain bagusnya." Ini saya tekankan ya teman-teman, bahwa sebenarnya sosok Jairo Ridwal ini posisinya bukan sebagai back. Dia itu adalah gelandang bertahan dan juga gelandang tengah. Nah, ini adalah posisi asli dari sosok Jairo Ridwal. Kalian bisa melihat ketika dirinya bermain di Ajax Amsterdam, bahkan selalu bermain sebagai gelandang bertahan. Dan waktu itu sangat saya ingat ketika dia masuk di menit 68 ya. Kemudian dia bermain bagus bersama Ajax Amsterdam. Hingga 90 menit akhir ya, di babak kedua dia mampu untuk mencetak 2 gol dan berhasil membantu Ajax Amsterdam
untuk memenangkan laga pada waktu itu ya. Jadi artinya memang sebenarnya posisi dari Jairo itu adalah di tengah, bukan di belakang ya. Jadi teman-teman semua di sini mungkin banyak juga yang mungkin melihat ya pertandingan Crystal Palace ketika Jairo main, dia ditempatkan di back ya. Itu sebenarnya bukan posisi aslinya. Dia posisi aslinya itu ada di gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Sesekali dia juga bisa menjadi untuk gelandang serang. Nah, ini menjadi poin plus bagi Sintayong karena memang lini tengah kita itu memang dibutuhkan pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Tom Haye, kemudian Jadon Ostowald ya, kemudian juga Jairo Redwals ini. Nah, jadi Jairo Redwals ini menurut saya juga menjadi harapan juga ya. Walaupun saat ini banyak yang mengatakan usianya sudah relatif tua, menurut saya masih matang ya saat ini, 27 tahun itu masih matang dan dirinya mirip lah dengan sosok Tom Haye dan kawan-kawan. Apa yang menjadi bagian timnas saat ini, kemudian apa yang menjadi harapan timnas saat ini, menurut saya harus segera diusahakan ya. Kalau dibilang sosok Ilyas Al-Haf itu penting atau tidak, jawaban saya jelas penting. Ya, mengapa demikian? Karena ini akan menjadi kekuatan jika memang Sintayong mampu mengolahnya dengan baik, kemudian mampu untuk memberikan yang terbaik bagi strategi timnas. Kedua pemain ini sangat cocok ya. Dan kalau nanti PSSI mengumumkan salah satu ya menurut saya tidak masalah. Yang jelas ini Bapak Hassani Abdul Ghani pun juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk kasus dari sosok Jairo Redwals, dia awalnya mengira bahwa Jairo ini keturunan Suriname ya. Kemudian dia belum mengkaji mengenai sosok Jairo Redwals ini. Ketika dia mulai mengkaji, ada salah satu saudara, yakni adik dari nenek Jairo Redwals yang asli Manado yang dia mengabari ke Bapak Hassani Abdul Ghani bahwa cucunya ini ingin membela timnas Indonesia. Ini semakin terbuka ya, menurut saya ini semakin terbuka, dan dirinya pun juga sudah mengatakan ya pada media juga mengenai sosok Jairo Redwals ya. Bapak Hassani mengatakan bahwa dia 100% ya eligible untuk bisa menjadi bagian timnas. Artinya pemain ini bisa untuk menjadi bagian timnas. Ini menjadi poin yang menarik menurut saya. Poin yang sangat saya tunggu-tunggu. Jika Bapak Hassani Abdul Ghani sudah bicara mengenai ini, sudah bisa untuk diproses ya. Ini kita juga akan menunggu ya beberapa hari. Ya, jawabannya kalau dibilang Bapak Erick Thohir kemarin ada beberapa pemain, ya menurut saya bisa jadi salah satunya ini adalah sosok Jairo Redwals atau sosok Ilyas Al-Haf. Nah, kemudian untuk nama-nama lain ya kita tunggu saja kabar terbarunya. Yang jelas semua itu sudah menjadi kesepakatan ya, semua itu sudah menjadi bagian penting bagi PSSI dan juga Sintayong. Semoga saja dengan bertambah banyaknya pemain keturunan itu akan membuat ya timnas Indonesia berkembang lebih baik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai timnas Indonesia? Apakah kalian yakin dengan banyaknya pemain keturunan, kemudian beberapa pemain keturunan yang memang ditambah oleh PSSI ini akan menjadikan timnas Indonesia untuk bisa bersaing ke level Asia itu lebih mudah? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.